Bab 3389. Sepersepuluh. Wilayah Dewa. Setelah melewati cahaya putih, Mileye dan dua temannya tiba di atas awan. Di ujung pandangan mereka, berdiri sebuah istana emas yang bersinar-sinar, penuh dengan kemewahan. Di atas pintu utama istana, terdapat 3 karakter besar, Aula Sendian. Roh alam semesta berkata, nanti kita harus tetap rendah profil sedikit. Mileye menatap roh alam semesta, denganmu bersama kami tak takut pada apapun. Roh alam semesta frustasi, jangan menyulut masalah. Mileye tersenyum, tanpa berkata apa-apa. Dia tentu saja bukan datang untuk menyulut masalah. Kali ini, tujuannya bukan untuk memamerkan diri, melainkan untuk melihat para roh alam semesta ini. Bagi makhluk hidup di seluruh alam semesta, roh alam semesta ini tak diragukan lagi seperti dewa. Terlebih lagi, menghancurkan satu alam semesta bagi mereka terasa sangat mudah. Dan banyak makhluk hidup bahkan tak menyadari keberadaan mereka. Pada saat itu, di kejauhan, ruang waktu mendadak terbelah dan seorang pria paruh baya muncul. Ketika pria paruh baya itu melihat Mileye dan Quincy, dia sedikit terkejut, lalu berkata, "Kalian." Sambil melihat roh alam semesta, dia membungkuk hormat, tersenyum, "Roh alam semesta." Roh alam semesta memberi hormat ringan, "Dewa Mou, sudah lama tak bertemu." Dewa Mou tersenyum, "Benar sekali." Sambil berkata, ia melihat Mileye dan Quincy, "Kedua orang ini siapa?" Roh alam semesta berkata, "Mereka temanku." Dewa Mou mengiyakan sedikit, "Baiklah, mari kita pergi, kita bisa berbicara lebih lanjut di dalam istana." Roh alam semesta mengiyakan. Ketika mereka memasuki istana, ruangan itu sangat luas dengan 12 kursi yang tersusun rapi. Di dalam istana, sudah ada 3 orang, 2 pria dan seorang wanita. Mereka bertiga melihat Dewa Mou dan roh alam semesta, akhirnya fokus mereka beralih ke Mileye dan Quincy dan melihat kedua orang itu, mereka bertiga terkejut. Jelas, ini cukup tak terduga. Dewa alam memberi hormat, lalu membawa Mileye dan Quincy ke samping. Dengan melambaikan tangannya, 2 kursi baru muncul di sebelah kursinya. Tentu saja, tak boleh membiarkan Raja Pengandal Dukungan berdiri. Orang ini benar-benar tahu cara membalas dendam. Mileye dan Quincy duduk, lalu Mileye melihat 3 orang di kejauhan dan bertanya, "Dewa alam, mereka siapa?" Dewa alam berkata, 2 pria itu adalah dewa pemeliharaan dan dewa pengetahuan, dekat dengan alam semesta kita. Sedangkan wanita itu adalah Dewi Kematian, lebih jauh dari kita. Mileye mengiyakan sedikit. Pada saat itu, beberapa orang lain memasuki ruangan dan dewa alam jelas mengenal mereka. Mereka semua memberi hormat satu persatu. Tepat pada saat itu, seorang wanita berpakaian putih memasuki ruangan. Rambut putihnya memenuhi kepala dan wajahnya dingin. Melihat wanita berpakaian putih, para dewa segera bangkit dan memberi hormat, "Dewi Mia." "Dewi Mia." Wanita berpakaian putih itu mengiyakan sedikit, lalu berjalan ke tempat utama. Dia melihat ke arah semua orang, "Duduklah." Semua dewa duduk. Pada saat itu, Dewi Mia menatap Mileye dan Quincy. Dewa alam segera berkata, "Kedua orang ini adalah temanku." Dewi Mia mengiyakan tanpa banyak bicara. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata, "Dunia nyata semakin melampaui batas. Aku pikir para dewa di sana tak ingin mematuhi perjanjian yang kita buat dahulu." Para dewa mengiyakan setuju, wajah mereka serius. Sementara itu, Mileye agak terkejut. Dari perkataan Dewi Mia, sepertinya dewa-dewa di dunia nyata tak hanya menargetkan makhluk hidup di alam semesta mereka,
tetapi juga para roh alam semesta seperti mereka. Pada saat itu, Dewa Alam Semesta, Dewi Mia, kembali berkata, "Saudara-saudara, kita hanya bisa bertahan dengan bersatu, agar dapat melawan dewa asli. Jika tidak, kita akan satu persatu menjadi korban kekuatannya." Salah satu dewa alam semesta tiba-tiba berbicara, "Dulu, aku menyarankan kita bersatu melawan dia, namun kalian semua yakin bahwa dewa asli akan mematuhi perjanjian. Tetapi sekarang, setelah begitu banyak tahun berlalu, alam nyata sudah mengalami reinkarnasi hampir 10.000 kali. Tak hanya itu, dia juga memiliki pasukan dewa yang setia. Sekarang, bahkan jika kita bersatu, kita mungkin tak bisa menghadapinya." Para dewa merenung dalam diam. Di samping dewa alam, Mileye bertanya dengan suara pelan. "Dewa asli, itu adalah roh alam semesta dari dunia sejati?" Dewa alam semesta mengiyakan, "Lia." Mileye mengiyakan sedikit, dia sudah menebak dengan gamblang. Jelas, para dewa alam semesta ini memiliki perjanjian di masa lalu untuk berkembang damai, saling menghormati. Namun sekarang, kekuatan alam nyata semakin kuat dan dia tak lagi mau mematuhi perjanjian itu. Mileye mendadak bertanya, "Kalian semua bersatu, tak bisa melawan dewa asli itu?" Dewa alam berdiam diri tanpa berkata-kata. Mileye menatap dewa alam, "Sebegitu kuat?" Dewa alam menghela nafas pelan, "Adikmu menghantamku hanya dengan satu pedang. Dan saat dia menghantamku, dia hanya menggunakan satu gerakan." Mileye terkejut, "Sebegitu kuat?" Dewa alam mengiyakan. Mileye tertawa, "Jadi menurutmu, siapa yang lebih kuat, dia atau adik perempuanku?" Dewa alam dengan tenang menjawab, "Intinya, keduanya dapat mengalahkanku." Mileye. Di kejauhan, Dewi Mia mendadak berkata, Sebelumnya kita tak pernah menyangka dewa asli memiliki ambisi sebesar ini, jadi semua orang hanya berpikir untuk berkembang secara damai." Dia menggelengkan kepala, "Sekarang membicarakan hal ini tak memiliki banyak arti. Saat ini yang mendesak adalah kita harus bersatu, bersama-sama melawan pasukan dewa mereka." Salah satu dewa alam semesta mendadak berkata, "Tak ada cara untuk melawannya. Kecuali untuk alam semesta Dewi Mia, dimensi alam semesta kami lebih rendah dari dunia nyata. Dewa-dewa mereka dapat datang ke alam semesta kami dengan cara membagi diri, sementara kami tak dapat pergi ke dunia mereka. Selain itu, mereka dapat bangkit tak terbatas." Dia menggelengkan kepala, hanya bisa menerima pukulan. Para dewa merenung dalam diam. Semua alam semesta di tengah-tengah pertemuan memiliki dimensi yang lebih rendah, kecuali alam semesta Dewi Mia yang memiliki dimensi lebih tinggi dan dapat pergi ke dunia nyata, meskipun masih ada batasan. Saat itu, Quincy mendadak berkata, "Dimensi alam semesta Dewi Mia dapat pergi ke dunia nyata." Ketika mendengar ini, semua orang di pertemuan itu menoleh ke arah Quincy. Dewi Mia juga menatap Quincy dan Quincy tak berkata apa-apa. Dia membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib milik Mileye muncul di tangannya. Dia melihatnya dan dengan lembut mengarahkan pedang biru gaib ke depan Dewi Mia. Dia tahu bahwa untuk berbicara setara dengan para dewa alam semesta ini, dia harus memiliki kekuatan yang diakui oleh mereka. Ketika para dewa melihat pedang biru gaib, semuanya terpaku di tempat mereka. Dewi Mia menyipitkan kedua matanya, mengambil pedang biru gaib untuk mengamatinya sejenak, lalu menatap Quincy. "Bagaimana aku seharusnya memanggilmu, gadis?" Quincy tersenyum. "Quincy." Mengernyit, Dewi Mia bertanya, "Siapa yang membuat pedang ini?" Quincy melirik Mileye, adik perempuannya. Dewi Mia sedikit terkejut, lalu menatap Mileye, adiknya. Mileye mengiyakan, "Ya."
Dewi Mia merenung sejenak. Quincy tertawa, "Senior Dewi Mia, apakah duniamu bisa mencapai alam asli?" Dewi Mia mengalihkan pandangannya, kemudian mengiyakan, "Ya." Quincy bertanya, "Bisakah kamu membawaku ke dalam duniamu?" Dewi Mia menggelengkan kepala, "Tak bisa. Karena dimensi semestaku lebih tinggi dari dimensi semestamu, maka kalian juga tak bisa memasuki semestaku." Quincy mengernyitkan dahinya. Mendadak Dewi Mia berkata, "Pedangmu ini sangat istimewa, namun aku bisa merasakan bahwa itu belum sepenuhnya terbuka. Jika dilepaskan sedikit lagi, seharusnya bisa menembus dimensi alam semestaku." Mileye terkejut, "Belum sepenuhnya terbuka?" Dewi Mia mengiyakan, "Ya, paling banyak, baru 10% yang terbuka." Pernyataan ini membuat Mileye dan Quincy sama-sama terdiam. Ekspresi Dewa Alam juga membeku. Hanya 10% yang terbuka. Bersambung. Bab 3390. Kekuatan dimensi. 10%. Tak bisa dipungkiri, Mileye benar-benar terkejut. Awalnya, dia yakin pedang biru gaib sudah terbuka sepenuhnya, tetapi sekarang, Dewi Mia malah memberitahunya bahwa baru kurang dari 10% yang terbuka. Ini benar-benar tak masuk akal. Mileye menatap pedang biru gaib dan bertanya, "Jiwani?" Jiwani tersenyum pahit, "Aku juga tak tahu. Aku hanya tahu bahwa dengan menelan jiwa yang kuat, aku bisa meningkatkan kekuatanku." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Jiwa dari Dewa Alam di sekitarmu sangat kuat. Jika aku bisa menelannya, pasti aku bisa meningkatkan kekuatanku banyak." Dia tak menggunakan energi misteri untuk berkomunikasi, sehingga wajah Dewa Alam seketika menjadi gelap. Mileye juga merasa agak canggung, Jiwani ini bicara tanpa berbelok. Mileye melihat ke Dewa Alam dan tersenyum, dia hanya bercanda kok. Dewa Alam tetap diam, "Sepertinya baik kamu maupun pedangmu, kalian bukan orang yang baik." Pada saat itu, Dewi Mia tiba-tiba berkata, "Pedang ini sangat istimewa. Jika dapat ditingkatkan sekali lagi, kamu bisa menggunakan pedang ini untuk masuk ke dalam alam semestaku." Namun, dimensi alam semestaku berbeda dengan dimensi alam semesta alam asli. Meskipun alam semestaku dapat memasuki alam asli, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan sembarangan dan pengoperasiannya juga cukup rumit. Mileye dan Quincy saling pandang. Quincy berkata, "Jika aku dapat memasuki alam semestamu, mungkin aku dapat benar-benar meneliti metode dimensi terbalik." Dewi Mia memandang Quincy, serius. Quincy mengangguk, "Tentu saja, kami datang ke sini bukan untuk bercanda." Setelah beberapa saat, Dewi Mia berkata, "Pedang ini dapat meningkatkan kekuatannya dengan menelan jiwa, benar?" Quincy mengangguk, "Ya." Dewi Mia dengan tenang berkata, "Itu mudah diatasi." Sambil berkata demikian, dia membuka telapak tangannya dan sebuah kendi kayu muncul di tangannya. Mileye merasa penasaran, "Ini apa?" Dewi Mia tersenyum, "Panci jiwa, di dalamnya berisi banyak jiwa roh dewa dunia dari alam asli." Sambil berkata demikian, dia melihat ke arah Mileye. Mileye mengerti, dengan pikiran yang bergerak, pedang biru gaib langsung masuk ke dalam panci jiwa itu. Ah! Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara ketakutan dari dalam panci jiwa itu. "Apa pedang ini, mengapa bisa menghapus hakiki kami?" Tak lama kemudian, suara-suara jeritan yang mengerikan bergema dari dalam panci itu. Dewi Mia dan roh alam semesta lainnya perlahan-lahan menjadi serius. Mileye agak heran, dia melihat ke Dewa Alam. "Sebelumnya, bukankah kamu juga menghapus hakiki dari seorang dewa? Mengapa kalian begitu terkejut?"
Dewa alam menggeleng, mereka semua hanya roh dewa rendahan dan saat itu, aku tak benar-benar menghapus hakiki mereka dengan benar. Mileye sedikit frustasi, kenapa kamu tak bilang waktu itu? Dewa alam dengan tenang berkata, waktu itu kamu juga tak bertanya. Mileye tak bisa berkata-kata. Dor. Pada saat itu, tiba-tiba, panci jiwa itu meledak dengan aura jiwa yang mengerikan, aura jiwa yang kuat menutupi langit dan bumi, sangat menakutkan. Semua orang memperhatikan panci jiwa itu dengan ketegangan dan kekaguman di mata mereka. Ini adalah kali pertama mereka melihat sesuatu yang begitu mudah menghapus tubuh utama dari roh dewa. Ini benar-benar di luar dugaan. Dewi Mia, yang memimpin, memiliki tatapan yang penuh dengan kekaguman di matanya. Pada saat itu, panci jiwa itu gemetar dengan hebat. Mileye membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib berubah menjadi sinar cahaya dan terbang kembali ke tangannya. Saat dia menggenggam pedang biru gaib, ekspresi wajahnya berubah secara dramatis. Dia merasakan aura yang sangat mengerikan di dalam pedang biru gaib. Berubah. Pedang biru gaib gemetar sedikit. Jiwani dengan antusias berkata, Tuan muda, aku naik level. Sekarang aku seharusnya bisa merobohkan menara kecil itu. Menara kecil. Mileye menggeleng sambil tersenyum, lalu berkata, jika sudah merobohkan, itu bagus. Dengan berkata begitu, dia menatap Dewi Mia. Dewi Mia membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib terbang ke tangannya. Setelah memeriksa sebentar, Dewi Mia berkata, seharusnya sudah cukup. Quincy tersenyum, jadi aku akan pergi bersamamu. Mileye juga berkata, aku juga ikut. Dewa alam tiba-tiba berkata, aku juga akan melihat-lihat. Dewi Mia mengangguk, dia berdiri, lalu berkata, kalian semua, lanjutkan pembicaraan di sini, aku akan membawa mereka untuk mencoba. Para roh dewa lainnya mengangguk sedikit. Dewi Mia langsung membawa Mileye, Quincy dan dewa alam menghilang dari tempat itu. Di tempat itu, dewa-dewa lainnya saling pandang, wajah mereka penuh dengan ketegangan. Pada saat itu, Dewa Yin tiba-tiba berkata, kalian berbicaralah, aku harus pergi sebentar. Setelah berkata demikian, dia berdiri dan pergi. Sementara Dewa Mou dan Dewa Alam saling pandang, kemudian berdiri dan pergi juga. Di dalam istana, roh alam semesta saling memandang, salah satu di antaranya dengan suara berat berkata, mereka tak akan berbalikkan. Dewa Mou berkata dengan pelan, seharusnya takkan. Namun, nada bicaranya, dia sendiri tak terlalu yakin. Pada saat itu, salah satu roh alam semesta tiba-tiba berkata, pergi cek. Setelah diucapkan, para roh dewa langsung menghilang dari tempat itu. Di dalam terowongan ruang waktu, Mileye melihat sekelilingnya. Ia menyadari bahwa terowongan ruang waktu ini taklah sederhana, penuh dengan cahaya berkedip-kedip dan memancarkan kekuatan misterius. Kekuatan ini membuatnya merasa sangat tak nyaman. Saat itu, Dewi Mia tiba-tiba berkata, kita segera akan memasuki wilayah dimensi tinggi. Oleh karena itu, sekarang terowongan waktu ini mulai menolak kalian. Dan jika masuk ke wilayah dimensi yang lebih tinggi, di sana bahkan bisa langsung menghapus kalian. Sambil berbicara, dia melihat pedang biru gaib di tangannya. Semoga pedang ini bisa menahan kekuatan dimensi itu. Setelah berkata demikian, dia menyodorkan pedang itu kepada Mileye. Dia sudah menyadari bahwa hanya pemuda di hadapannya ini yang dapat menggunakan pedang ini. Mileye menerima pedang biru gaib. Pada saat ini, dia sudah merasakan bahwa pedang ini benar-benar berbeda, mengalami perubahan besar dan dia tak tahu seberapa banyak roh dewa yang telah ditelan oleh Dewi Mia. Dewi Mia sebenarnya sudah menelan berapa banyak roh dewa. Pada saat itu, Dewi Mia tiba-tiba berkata, hati-hati.
Mendengar itu, Mileye melihat ke kejauhan. Di sana, sekitar terowongan ruang waktu, tersebar petir merah yang aneh. Melihat adegan ini, Mileye mengerutkan kedua matanya. Dia melangkah ke depan, membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib langsung terbang keluar. Ses! Sebuah sinar pedang menembus ruang hampa. Dalam sekejap, petir merah di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi serangkaian sinar merah yang menuju pedang biru gaib. Dalam sekejap, pedang biru gaib tenggelam dalam cahaya merah. Melihat adegan ini, Mileye memejamkan kedua matanya. Dor! Pada saat itu, tiba-tiba pedang biru gaib melepaskan aura yang mengerikan. Dalam sekejap, cahaya merah itu langsung hancur, sementara petir merah di sekitar ruang waktu seolah surut seperti air pasang. Melihat adegan ini, mata dewa terlihat terkejut sejenak. Aku masih meremehkan pedang ini, kekuatan dimensi ini begitu takut padanya. Mileye tersenyum, telapak tangannya terbuka, dan pedang biru gaib melayang ke tangannya. Mata dewa melirik Mileye, ayo pergi. Mileye mengangguk dan seketika itu juga, mereka semua menghilang di tempat. Tak lama kemudian, mereka melintasi terowongan ruang waktu dan tiba di tengah-tengah luar angkasa. Quincy segera menatap mata dewa, senior, bagaimana kita pergi ke dunia asli? Mata dewa melambai-lambai lengan bajunya, ruang waktu terbelah, sebuah jalan kebenaran agung muncul tiba-tiba di depan mereka. Mata dewa berbicara dengan suara serius, ini adalah jalan menuju dunia asli yang dibuat paksa oleh beberapa master kuat dari alam semesta ini pada masa lalu. Melalui jalan ini, kita bisa menuju dunia asli. Namun, di jalan ini tak hanya terdapat kekuatan dimensi yang tak terbatas, tetapi juga kekuatan super dimensi yang menakutkan. Jika tak menghadapi kekuatan super dimensi, kita dapat masuk ke dunia asli, tetapi jika kita bertemu dengannya, kematian pasti tak terhindarkan. Kekuatan super dimensi. Mileye bertanya, apakah kekuatan super dimensi ini sama dengan kekuatan dimensi di dunia asli? Mata dewa mengangguk. Quincy tiba-tiba membuka telapak tangannya. Sebuah menara kecil berwarna hitam tiba-tiba terbang masuk ke dalam jalan menuju dunia asli. Dalam sekejap, berbagai kekuatan misterius menyelubungi jalan menuju dunia asli, mulai mengumpulkan data. Pada saat itu, mata dewa mengerutkan kening, gawat, ada masalah. Bersambung.